Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik peserta eh, mata kuliah metode penelitian kualitatif. Untuk hari ini kita akan membahas tentang satu keterampilan yang mungkin sangat fundamental ya dalam penelitian, yaitu menelaah literatur atau literatur review. Eh, Literatur review ini mungkin akan kita gunakan di semua eh, apa namanya di semua bentuk ketika kita menyusun karya ilmiah ya, mungkin skripsi, tugas mata kuliah ini, nanti kalau Anda menulis jurnal dan sebagainya. Nah, apa itu telaah literatur? Jadi analoginya, bayangkan kalau kita mau mendaki Gunung Rinjani misalnya, pasti sebelum berangkat kita harus mencari referensi ya. Jadi baik itu kita membaca peta, kemudian bertanya pada pendaki yang sebelumnya pernah ke sana, kemudian mencari artikel-artikel tentang medan di sana ya, tentang eh, cuaca di sana, menyiapkan peralatan apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu seperti itulah fungsi literatur review seperti itu ya. Jadi kita belajar dari peneliti sebelumnya agar penelitian kita itu tidak apa itu namanya eh, bisa lancar gitu ya, tidak tidak kemana-mana gitu, bisa pada konsep yang jelas dan sesuai dengan apa yang kita tujukan gitu ya. Jadi literatur review itu bukan sekedar bagian dari bab 2 gitu ya, bab 2 di penelitian kita, tapi itu adalah fondasi intelektual ya. Jadi utamanya di kualitatif ini jangan berpikir bahwa literatur review itu hanya untuk menyusun bab 2 ya, tidak seperti itu ya. Eh, jadi di pertemuan ini kita akan melakukan atau mengenali, membicarakan 6 hal dalam literatur review. Yang pertama yaitu posisi literatur ya. Jadi di mana tempat literatur dalam penelitian kualitatif ya. Karena ini berbeda dengan penelitian kuantitatif ya. Literatur dalam kualitatif itu eh, apa itu namanya lebih fleksibel, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir ya. Jadi posisinya di mana kira-kira. Nah, ini terkait dengan peran literatur. Jadi literatur dalam penelitian kualitatif itu punya 3 peran. Yang pertama, memberikan konteks penelitian. Ingat ya, pekan lalu kita sudah juga sebenarnya mereview ya gap penelitian terdahulu tuh apa gitu. Nah, itu yang disebut sebagai memberikan konteks penelitian. Jadi konteks penelitian kita ini apa, fokusnya apa. Nah, itu mendefinisikan dan mendudukkan konsepnya itu adalah salah satu peran literatur di bab 1 ya, di awal penelitian. Kemudian ketika kita mau turun lapangan, sebelum turun lapangan, biasanya dituliskan di bab 2, kita akan melakukan review literatur untuk supaya konsep kita lebih matang untuk bisa lebih peka gitu ya. Jadi pisau kita diasah gitu. Misalnya mau membedah tentang fatherless. Fatherless itu apa sih sebenarnya? Sesuaikah konsep yang saya inginkan? Kemarin ada ya yang di kelas tadi kelas mana saya lupa, tapi dia bilang oh bukan fatherless tetapi father absence ya. Jadi ternyata ada perbedaan meskipun itu kadang-kadang beririsan, tetapi kita harus mendudukkan yang mana yang kita ini. Ini adalah eh, bagian dari yang namanya sensitizing konsep. Jadi bagaimana kita peka terhadap konsep. Jadi bisa membedakan istilah satu dengan istilah yang lainnya. Kita bisa mendudukkan bahwa betul yang konsep yang saya sebut, yang saya maksudkan adalah konsep yang seperti ini ya. Jadi itu biasanya di bab 2. Kemudian di hasil nanti kita akan mendialogkan temuan ilmiah kita ya. Jadi itu adalah di akhir penelitian kita mendiskusikan, ada namanya sesi discussion ya. Jadi mendiskusikan hasil dari penelitian kita dengan teori-teori yang atau penelitian-penelitian yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan literatur. Jadi di sini kita akan belajar 7 langkah sistematis dari Creswell ya. Mulai dari mengidentifikasi kata kunci, kemudian eh, mencari database, sampai pada menyusun review yang koheren ya. Kemudian yang keempat, kita akan bicara tentang AI dalam penelitian. Jadi seperti GPT, Cloud ya, mungkin kita akan bicara tentang size space ya.
jadi Scopus AI gitu ya. Jadi nanti kita akan bicara bagaimana menggunakan itu di review literatur dengan secara beretis dan tetap bertanggung jawab tuh ya. Kemudian yang kelima kita akan membicarakan tentang bagaimana memilih literatur. Jadi ada hierarki kualitas sumber ya. Jadi eh, apa namanya kualitas sumber itu apakah dia dari jurnal yang sudah direview gitu ya, artikel yang ini, kemudian buku atau apa namanya artikel di konferensi gitu ya, kemudian tesis ya dan lain-lain ya, yang kredibel. Kemudian, nah ini kita akan membuat literatur map ya. Jadi kita akan memvisualisasikan hubungan antara literatur sehingga kita bisa melihat polanya. Jadi mengidentifikasi tema, menemukan gap penelitian dengan visualisasi ini dengan ada kayak peta literatur lah seperti itu ya. Nah, oke. Baik, kita akan melangkah ke yang pertama yaitu posisi literatur dalam eh, penelitian kualitatif ya. Jadi sekarang kita bahas perbedaan mendasar bagaimana posisi literatur dalam kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi perbedaan fundamentalnya sebenarnya adalah di dalam kuantitatif literatur itu sebagai fondasi bangunan. Jadi eh, literatur itu akan membantu kita untuk membuat instrumen penelitian yang kemudian apa namanya men-scoring, akhirnya menganalisis dan kemudian mengambil kesimpulan itu dari literatur sehingga literaturnya harus kokoh di awal. Jadi sebelum kita bikin instrumen itu sudah harus kokoh ya, harus dipastikan bahwa instrumen yang kita bikin itu sesuai dengan teori, sesuai dengan apa namanya bagaimana apa yang mau diungkap, sesuai dengan cara kita menganalisis nanti. Nah, jadi itu sangat menentukan hasil penelitian kita. Tapi di dalam kualitatif literatur itu lebih fleksibel. Jadi eh, tadi ya saya apa di awal itu saya sudah sebutkan bahwa bisa hadir di berbagai tahap dan fungsinya berbeda. Nah, di bab 2 ini kita bukan untuk membangun fondasi atau membuat instrumen ya dan akan menganalisis hasil kita dengan apa yang kita temukan di literatur review, tetapi literatur review ini kita gunakan tadi untuk apa itu namanya ya membuat kita lebih sensitif atau lebih peka atau lebih tajam pisaunya ketika kita turun ke lapangan. Nah, jadi eh, tadi sudah saya apa sebutkan bahwa di dalam eh, tiga utama peran-peran apa namanya literatur itu adalah mengkontekskan penelitian kita, kemudian apa namanya meningkatkan sensitivitas kita terhadap konsep. Ya, jadi misalnya ada yang meneliti resiliensi ya, resiliensi keluarga misalnya. Kita mulai dengan konsep coping strategi dari literatur barat ya, tapi satu wawancara kita temukan cara untuk keluarga-keluarga di Indonesia itu seperti misalnya gotong royong ya. Kalau di Jawa misalnya kalau ada pengantin namanya rewang gitu ya. Ada doa bersama keluarga, ada pengajian kalau ada apa-apa gitu ya, tolong menolong. Nah, konsep awal ini diperkaya dengan realitas lokal, bukan dari teori. Jadi apa itu namanya? Tetap kita menggunakan teori, tetapi nanti kita eh, akan mendiskusikannya dengan apa yang kita temukan. Ya, jadi yang ketiga itu dialog dengan temuan di bagian akhir literatur jadi teman apa itu namanya literatur itu menjadi apa ya teman diskusi lah ya partner diskusi kita. Jadi kita membandingkan apa temuan kita kemudian apa yang dikatakan oleh literatur apakah sejalan, kalau tidak sejalan apa yang berbeda, kalau sejalan apa yang sama kira-kira dengan apa penelitian yang sudah ada gitu. Eh, apa implikasinya perbedaan dan persamaan tersebut. Nah, jadi ya seperti saya sebutkan tadi ya, literatur review itu seperti Google Maps ya. Kalau kita jalan-jalan, ya jadi sebelum berangkat eh, lihat peta umum dulu. Oh, kita konteksnya kayaknya yang ini. Tetapi saat jalan-jalan kita mau ternyata yang kita temukan, oh ternyata jalannya ditutup ke sini. Oh, saya mau lewat sana saja. Atau oh, di sana ternyata ada penjual kue enak, saya mau belok saja. Ah, nah.
itu tetap kita yang menentukan arahnya, tetapi oh kayaknya jalannya ini tembus ke sini, tembus ke sini. Nah, itu dari eh, apa literatur review itu ya. Nah, oke. Nah, bagaimana menggunakan literatur? Jadi di awal kita sudah bicarakan bahwa kalau kualitatif itu pendekatannya induktif, kalau kuantitatif itu pendekatannya deduktif. Apa maksudnya? Jadi kalau di kualitatif, pendekatan induktif itu dari khusus ke umum. Jadi literatur itu digunakan hemat di awal, tidak terlalu banyak di awal ya, tetapi kita belajar dari partisipan dulu ya. Jadi bukan dari teori yang sudah ada, kemudian pendekatan kita adalah eksploratory. Jadi pikirannya terbuka. Jadi kalau di kuantitatif biasanya apa yang kita masukkan di kuantitatif definisi, aspek, dimensi yang akan kita gunakan untuk membangun eh, apa itu namanya instrumen. Nah, kalau di kualitatif sebenarnya bukan hemat ya, tetapi maksudnya kita tidak terperangkap dalam beberapa teori, tapi kita membuka diri kira-kira eh, apa apa saja yang bisa membuka wawasan kita tentang fenomena tersebut. Jadi kita turun ke lapangan, oh ada ini, kita kembali cari literaturnya. Ada ini, kita kembali cari literaturnya ya. Jadi pendekatannya eksploratory ya. Jadi eh, apa terbuka gitu ya. Jadi apa yang kita temukan kita cari literaturnya. Nah, literatur sendiri itu sering muncul di tengah atau di akhir dalam proses atau di akhir untuk membandingkan temuan. Nah, kemudian ya jadi eh, di apa namanya di Creswell dia bilang kualitatif itu teorinya fleksibel. Nah, jadi misalnya ya kita meliti pengalaman mahasiswa perantau. Di sini banyak saya lihat yang ambil itu ya. Jadi dia menghadapi homesickness di apa di awal eh, kuliah di awal perantauannya. Nah, di awal baca kita pokoknya kita tahu dulu definisi perantau, definisi homesickness itu apa. Tapi tidak langsung dipakai gitu ya. Ya, jadi tidak dipakai dulu langsung kita wawancara dulu bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka lakukan setelah temukan pola misalnya, oh selalu video call keluarganya, selalu makan apa cari masak masakan kampung ya, terus selalu mau kumpul-kumpul sama teman-teman yang sedaerah. Nah, baru dibandingkan dengan literatur, oh apakah ini yang namanya homesickness, betulkah itu ya. Jadi apa itu namanya mempertemukan antara apa yang kita temukan dengan eh, apa yang kita apa teori yang ada. Jadi tadi kalau analoginya Google Maps ya, kalau kita belok lagi kita jalan ada sesuatu lagi kita lihat oh di Google Maps oh ini bangunan ini nih kalau kata di Google Maps kalau saya belok ke sini nanti dapatnya ini oh coba belok ke situ. Nah, jadi seperti itu ya ininya. Nah, sementara di kuantitatif kan pendekatannya deduktif ya dari umum ke khusus. Jadi literatur di awal itu harus sudah kokoh, jadi harus sudah banyak ya. Jadi harus sudah pasti literaturnya gitu. Yang ini dipakai gitu. Kalau di kualitatif tadi tidak belum pasti literatur mana yang mau dipakai. Pokoknya baca saja semua. Ya, literatur memandu pertanyaan dan hipotesis. Jadi ada bab literatur review tersendiri yang jelas tuh ya. Nah, kemudian literatur itu sebagai framework. Jadi tidak boleh keluar dari kerangka itu karena itu sudah kerangka. Nah, kemudian tempatnya itu biasanya bab 2 dan bab 3 jadi fix tempatnya di situ. Nah, jadi kalau kalau di kuantitatif mungkin analoginya kalau tadi kualitatif itu analoginya Google Maps, kalau di kuantitatif mungkin ini ya apa ya chef ya. Jadi eh, chefnya itu mencicipi bahan lokal di pasar, kemudian bereksperimen menciptakan resep baru setelah jadi baru bandingkan dengan teknik klasik. Nah, eh, eh, sorry, itu kalau kualitatif ya. Kalau kuantitatif chefnya itu ikut resep dari buku, kemudian jadi sudah ada resepnya, kemudian dia eh, apa namanya ke pasar cari bahan-bahannya kemudian mengolah sesuai yang resep jadi eh, presisi gitu hasilnya pasti sesuai dengan resep nah gitu kira-kira. Nah, terus di mana literatur di kualitatif yang pertama di apa di awal sebagai latar belakang
Ya, jadi untuk frame masalahnya ya. Jadi misalnya beberapa studi menunjukkan kesehatan mental mahasiswa menurun saat pandemi. Namun penelitian ini mayoritas di konteks Barat. Bagaimana dengan mahasiswa Indonesia gitu ya di itu di awal. Jadi kita memperkenalkan apa sih yang mau kita ini. Kemudian di lokasi kedua mungkin biasanya di bab 2 ya tersendiri. Jadi di di apa itu namanya di kualitatif sendiri sebenarnya ada dua ya. Ada penelitian yang teori driven, ada yang data driven. Nah, kalau yang teori driven biasanya di bab 2 itu sih kita apa namanya kita sudah apa lebih rinci ya daripada ya kalau kita data driven ya. Jadi em, seperti misalnya kalau kita mau bikin etnografi atau critical theory, nah apa itu namanya kita harus punya teori tentang kultur yang mau kita apa kultur yang mau kita bangun atau kalau di critical theory itu kita sudah punya referensi tentang apa yang mau kita kritisi, kebijakan apa yang mau kita kritisi, teori apa yang mau kita kritisi itu sudah ditulis dengan jelas di satu bab sendiri gitu ya. Nah, kalau di kualitatif di apa namanya di metode ini kita pokoknya apapun yang berkaitan dengan penelitian kita yang bisa menjelaskan itu masukkan di bab 2. Kemudian nanti di eh, apa di hasil itu nah tadi itu kita mendiskusikan. Jadi apa temuan kita carikan teori apa yang kira-kira apa itu namanya berbicara tentang itu. Boleh yang sesuai atau yang tidak sesuai juga boleh. Nah, nanti kita cari gapnya gitu ya. Kita membandingkan lah pokoknya. Ya, jadi banyak juga yang ini ya, penelitian kualitatif itu menggunakan kombinasi. Jadi apa ada ada teori di masing-masing eh, hasil. Nah, tapi memang biasanya kalau di kualitatif itu kita kerjanya dari belakang, sudah dapat temuan baru kita apa merancang bab duanya gitu ya. Setelah ada temuan baru kita menjelaskan. Membuat bab 2. Tetapi untuk kepentingan tugas ini kita bikin dulu apapun wawasan yang bisa menjelaskan kita tentang konteks penelitian kita. Nah, bagaimana caranya bikin? Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi kata kunci untuk pencarian. Ini boleh dari kata-kata apa yang sering digunakan oleh yang dominan muncul ketika kita wawancara awal gitu ya. Atau kita sudah menyimpulkan kayaknya ini deh istilahnya. Tadi ya sudah kita kata-kata awal itu kita apa namanya masukkan ke mungkin Google Scholar atau ke Scopus AI dan muncul istilah-istilah psikologis. Nah, itu bisa kita jadikan kata kunci ya. Jadi eh, setelah dapat kata kuncinya bukan hanya kata kunci itu yang dimasukkannya tetapi gunakan juga sinonimnya, kombinasinya, apa namanya hal yang lebih umum dari kata kunci itu. Misalnya kalau Anda bilang self efficacy, yang lebih umum apa? Oh, self esteem misalnya. Nah, kemudian mungkin sudah tahu semuanya boolean operator jadi pakai or, and, not ya. Nah, kemudian langkah kedua database-nya mau cari di mana? Di Google Scholar kah, di Sekinfo kah, di AI, di apa? AI, Scopus AI kah ya. Jadi itu ada namanya database. Nah, kemudian masukkan kata kunci di database itu, kemudian coba cari 50 artikel. Paling sedikit 50 artikel yang berkaitan. Jadi tidak harus sama kata kuncinya ya, yang berkaitan dengan apa namanya dengan penelitian kita, dengan topik penelitian kita dan prioritasnya adalah yang pertama adalah artikel di jurnal. Artinya kalau sudah terbit kan sudah direview ya, sudah direview. Kemudian yang kedua buku akademik ya, jadi buku literatur yang sudah mapan. Kemudian ada yang ketiga itu baru eh, apa namanya proceeding konferensi ya. Kemudian yang lain-lainnya yang dianggap masih kredibel. Nah, nanti cari dulu 50 ya. Jadi jangan bilang, wah enggak dapat 50. Cari dulu pokoknya dengan kata-kata kunci itu. Nah, setelah itu baru cek setelah didapat. Kan ini dari
berbagai database ya. Ada dari misalnya dari Google Scholar, ada dari Eric, ada dari Scopus. Nah, nanti dilihat apakah tidak ada yang duplikat atau ada artikel yang sama ya. Misalnya kamu dapat di Google Scholar, dapat di dua ini dan di-download dua-duanya. Nah, kalau pakai Mendeley pasti sudah bisa semua Mendeley ya, itu bisa lebih gampang tuh ya. Nah, setelah itu, setelah baca detail, kemudian baca abstraknya. Cari yang paling sesuai dengan konsep kita. Nah, setelah itu bikin nanti ada template-nya ya. Bikin apa itu namanya? Bikin Excel mungkin ya mengisi di situ dari database mana, nama jurnalnya apa, bicara tentang apa. Nah, kemudian dari situ kita bisa membuat visualisasi hubungan antar literatur ya. Jadi bisa kita lihat tema utamanya apa, subtemanya apa, hubungan antara konsep bagaimana ya. Kemudian bisa bikin gap ya pakai Xmind nanti ya atau sticky note manual itu atau pakai Excel juga bisa. Nah, setelah itu baru dibikin dituliskan ya. Jadi membuat ringkasan terstruktur apa yang kita dapatkan dari literatur mapnya. Nah, kemudian eh, menuliskan di apa di reviewnya dengan beberapa prinsip ya. Yang pertama itu mengorganisasikan secara tema ya, juga bukan per artikel. Jadi jangan artikel satu, artikel dua, enggak, tapi per tema. Misalnya sama-sama menceritakan tentang definisinya. Nah, maka semua artikel yang bicara tentang definisi masukkan di situ lalu simpulkan apa definisi, apa yang disimpulkan dari semua definisi itu. Terus kemudian yang kedua bicara tentang konteksnya di mana biasa terjadi. Artikel A bilang di remaja, artikel B bilang ini. Nah, itu semua di ini kemudian kesimpulkan lagi di mana yang lebih banyak terjadi di remaja kah, di dewasa kah dan bagaimana. Itu ya. Nah, nanti ada silakan dilihat di template. Ini urutan prioritasnya ya, nanti bisa dilihat di sini. Kemudian database-nya. Nah, untuk untuk literatur review ini apa? Jadi Anda boleh menggunakan bantuan AI. Jadi tapi harus digunakan secara etis ya, secara etis dan bijaksana ya. Jadi misalnya untuk menemukan eh, penelitian lain ya, penelitian lain itu bisa pakai Google Scholar ya, bisa pakai Scholar apa namanya Scopus AI ya. Kemudian bisa juga pakai AI untuk membantu membacakan, menyimpulkan kira-kira pertanyaannya misalnya pada siapa ini sering terjadi fenomenanya. Nah, Anda bisa memasukkan semua itu ke AI apa yang Anda temukan, kemudian minta AI untuk merangkum dan menganalisa paper dengan cepat. Ini bisa minta rangkuman metodologinya misalnya, atau temuan utamanya apa ya, atau penjelasan kalau ada yang kompleks di situ penjelasannya bisa di apa namanya AI untuk menjelaskan apa maksud dari apa yang disebutkan di jurnal itu. Kemudian eh, ini sudah pakai semua ya manajemen manajemen literatur Mendeley, Zotero ya. Nah, ini. Nah, ini kriteria untuk literatur yang relevan ya. Relevansi topiknya relevan, kemudian sumbernya berkualitas ya, jurnal. Apalagi kalau bereputasi. Baru, jangan terlalu lama ya, kecuali kalau memang konsepnya itu adalah konsep yang sudah sangat ajak dan tidak ada pembaharuan di grand teorinya, hanya ada penelitian-penelitian turunan, maka itu boleh dipakai yang ini, tapi tidak boleh banyak-banyak ya, seperti itu ya. Kemudian kontribusi teoritis. Apakah literatur memberikan apa kerangka konseptual yang dapat memandu kita ketika analisa nanti. Oke. Nah, untuk setiap artikel penting untuk membuat abstrak atau ringkasan. Nah, ini jadi ini nanti akan berguna, sangat berguna di semua proses, baik dari bab satu, bab 2, bab 4 nanti ketika diskusi. Nah, itu bikin apa itu namanya ya, kayak ini tabelnya dibikin ya.
Nah, artikel satu, masalah penelitiannya apa, tujuan penelitiannya apa, partisipannya siapa, hasilnya kira-kira apa. Kemudian kalau ada catatan-catatan tentang metodologinya, dibikinkan juga. Jadi bikin tabel yang isinya minimal 5 ini untuk setiap jurnal, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana menyusunnya? Jadi menyusun review literatur itu bukan sekedar merangkum artikel satu persatu juga ya, tapi tentang mensintesis atau menganalisis dengan kritis, gitu ya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, misalnya dengan cara mengorganisasikan secara tema, ya. Jadi mengelompokkan literatur berdasarkan tema atau konsep, ya, juga bukan per artikel ya. Jadi misalnya bukan Smith 2002 menemukan X, Jones 2021 menemukan Y, Brown menemukan Z, ya, tidak begitu, tetapi mungkin bisa kita susunnya menjadi tema satu, faktor internal. Beberapa penelitian menunjukkan faktor internal itu berperan penting, termasuk motivasi intrinsik seperti yang disebutkan oleh Smith, kemudian self-efikasi oleh Jones, dan resiliensi personal oleh Brown. Jadi cari ininya, temanya, ya, bukan per orangnya atau per penulisnya. Kemudian menganalisis secara kritis, ya. Jadi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan setiap literatur, ya. Jadi bandingkan eh, pendekatan-pendekatan yang berbeda itu. Misalnya ya, meskipun Smith bilang memberikan insight eh, penting, penelitiannya terbatas pada sampel mahasiswa tahun pertama. Tapi Jones itu melibatkan mahasiswa berbagai tingkatan, memberikan gambaran longitudinal yang lebih komprehensif. Jadi apakah mahasiswa perantau itu hanya merasakan homesick di awal? Oh, ternyata juga ada di apa, di tengah, di akhir itu juga ada, tapi bentuknya mungkin berbeda, gitu ya. Nah, kemudian mensintesiskan. Integrasikan temuan dari berbagai sumber untuk membangun argumen koheren. Jangan hanya list temuan, tetapi tunjukkan bagaimana temuan-temuan itu saling berhubungan, ya. Jadi eh, ketika kita sudah bisa menunjukkan hubungannya, maka kita bisa dengan mudah mengambil kesimpulan, ya. Kemudian gap identification menunjukkan apa yang belum diteliti, apa yang masih diperdebatkan di dalam beberapa penelitian. Nah, ini akan menunjukkan di mana kontribusi penelitian kita. Misalnya, meskipun penelitian tentang resiliensi mahasiswa cukup banyak, masih terdapat gap signifikan dalam memahami peran nilai-nilai religius atau kearifan lokal dalam konteks Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk mengisi gap tersebut, misalnya. Atau meskipun banyak penelitian tentang mahasiswa perantau, tetapi yang banyak diteliti itu adalah mahasiswa-mahasiswa awal yang baru adaptasi. Tetapi mahasiswa-mahasiswa yang sudah melewati semester 2 misalnya itu sudah tidak banyak diteliti. Oke, misalnya padahal mungkin mereka masih punya. Nah, kemudian kita bagaimana mengorganisirkan literatur? Apa itu literatur map? Ya, jadi literatur map adalah visualisasi hubungan antar literatur. Ini adalah apa itu namanya? Kita bikin alatnya, ya. Alat yang bisa membantu kita di semua tahapan penelitian kita. Jadi literatur map itu peta visual, ya. Jadi kayak gambar gitu, menunjukkan pola tema dalam literatur. Nanti saya lihatkan contohnya. Kemudian klaster penelitian dengan topik serupa, gap penelitian yang teridentifikasi, kemudian perkembangan topik dari waktu ke waktu, ya. Jadi hubungan antar konsep dan teori. Nah, manfaatnya apa? Jadi struktur literatur map itu kayak begini, ya, kayak bagan-bagan begini. Topik utamanya apa, subtemanya apa, dan gap penelitiannya apa. Nah, manfaatnya apa membuat map literatur, melihat gambaran besar dari penelitian kita, ya. Jadi gambaran besar dari tema kita itu seperti apa sih, dan kita ada di bagian mana, ya. Jadi bisa mengidentifikasi gap juga. Kemudian membantu menyusun struktur bab 2 tentu ini, ya, secara logis. Kemudian menunjukkan di mana posisi penelitian kita, kemudian memudahkan komunikasi dengan pembaca. Bisa pakai manual, ya, pakai apa, bagan-bagan gitu tuh, bikin sticky note. Atau bisa bikin misalnya pakai apa, pakai aplikasi misalnya Xmind gitu, ya. Nah, nanti kita ini.
Nah, strukturnya ini ya, struktur dasarnya itu ada topik utama penelitian kita, kemudian sub-sub temanya apa ya? Misalnya contohnya resiliensi keluarga itu adalah topik utamanya. Kemudian di dalam topik utama itu untuk menjawab itu, untuk mencari bagaimana itu resiliensi keluarga, maka kita perlu tahu faktor internal resiliensi. Subtema 2 misalnya dukungan sosial dengan resiliensi itu apa ininya. Kemudian subtema 3 konteks budaya resiliensi keluarga di Indonesia. Nah, sekarang tugas kelompok ini kita bikin literatur map ya. Jadi sekarang kumpulkan minimal 10 literatur dulu yang relevan dengan topik kelompok kalian untuk hari ini ya. Ini belum ini yang besar untuk bikin bab 2. Ini baru apa itu namanya? Baru latihan. Nah, setelah ini nanti Anda bikin di jam kuliah ini, setelah itu Anda bertanya nanti di grup apa kesulitan yang Anda dapatkan. Kemudian coba bikin literatur mapnya yang menunjukkan tema utamanya apa. Jadi kayak ini ya, mind mapping ya. Tema utama apa, kemudian subtema yang teridentifikasi apa, hubungan antar literatur bagaimana ya, mana yang sejalan, mana yang tidak sejalan gitu. Kemudian gap penelitian yang ditemukan, posisi topik penelitian kelompok kalian dalam peta literatur itu di mana. Kemudian berdasarkan literatur itu coba apa namanya? Coba gunakan tadi ya tematik ini apa prinsip tematik organization, sintesis dan critical analysis yang sudah kita bahas di struktur tadi ya. Nah, jadi ini bisa dikumpul eh, sesuai jadwal kelas ya. Nah, ini yang sederhana dulu. Nanti pekan depan eh, kita bikin yang lebih kompleks ya untuk bab 2 kita ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kita hari ini. Silahkan melatih diri untuk membuat literatur mapping. Nanti silahkan bertanya di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.